almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus baru yang mematikan melalui gunung-gunung tertinggi dan gua-gua yang paling terpencil di Tiongkok. Mereka akhirnya menemukannya di sini, di dalam gua kelelawar Shitao. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut yang parah atau SARS pada tahun 2003. Coronavirus adalah sekelompok virus yang diselimuti oleh paku-paku protein kecil yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 di antaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 di antaranya menyebabkan pilek, infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Virus ketujuh yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri khas masing-masing. Virus ini menyebar dengan mudah tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. Ketika orang yang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus akan menyebar keluar. Virus ini dapat menginfeksi orang baru ketika droplet tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona paling baik menular di ruang tertutup, di mana orang-orang saling berdekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Cuaca dingin membuat selubungnya yang halus tidak mengering, sehingga memungkinkan virus bertahan lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar UV dari sinar matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih penting bagi virus yang sudah mapan. Namun, karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus ini memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Di dalam tubuh, lonjakan protein tertanam di dalam sel inang dan menyatu dengannya, sehingga memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gen mereka pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, berarti mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di dalam inang tersebut. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Secara umum,
Virus RNA tidak memiliki mekanisme pengoreksian, sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi, ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan besar terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya, tapi beberapa di antaranya membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu seperti spesies inang baru. Epidemi sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. Setelah berada di dalam tubuh manusia, virus masih bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau strain dari virus aslinya. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini merupakan salah satu yang terbesar, berarti mereka memiliki gen paling banyak. Hal ini menciptakan lebih banyak kesempatan untuk mutasi yang berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. Untuk mengatasi resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, yaitu enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat daripada virus RNA lainnya. Meskipun hal ini mungkin terdengar menakutkan, mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam hal melucuti virus ini. Setelah infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat dan mereka menginfeksi kita lagi sehingga tidak membuat kita sakit. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Tapi mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita sehingga lebih sulit dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat dan vaksin menjadi kurang efektif, karena obat dan vaksin tersebut dirancang secara khusus untuk suatu virus. Itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun karena virus influenza bermutasi dengan sangat cepat, sehingga jenis baru terus bermunculan. Laju mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, dan karenanya melindungi kita dengan lebih baik. Namun, kita tidak tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap virus corona yang berbeda. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Tidak pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Tapi belum berfokus pada pengobatan yang menyebabkan pilek dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi ini muncul sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinis. Ketika kita harus merambah habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona baru yang berpindah ke manusia tidak dapat dihindari. Namun, jika kita menyelidiki hal-hal yang kita ketahui ini, tersebut tidak akan menghancurkannya. How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than two. Berapa banyak
banyak dari Anda yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Sekarang, angkat tangan Anda jika Anda dapat berbicara lebih dari 2 bahasa. And how about 3? Lalu, bagaimana dengan 3? Alright, very impressive. Sangat mengesankan. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya Anda bisa dengan mudah mempelajari 25 bahasa? It's true. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. Memang benar, ini adalah fenomena alamiah manusia bahwa setiap anak normal yang lahir dimanapun di dunia ini mampu mempelajari bahasa apapun yang ia temui. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Dan tahukah Anda bahwa bahasa yang digunakan anak Anda sebelum usia 7 tahun, juga dikenal sebagai periode usia kritis, adalah satu-satunya bahasa yang akan digunakannya di kemudian hari? Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." Leonard Bloomfield mengatakan bahwa penguasaan suatu bahasa tidak diragukan lagi merupakan prestasi intelektual terbesar yang pernah dilakukan oleh setiap orang. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? Jadi, saya bertanya pada diri sendiri dan beberapa orang lain dalam program mahasiswa luar negeri di sini. Mengapa kita belajar bahasa? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. Pada awalnya, kita semua belajar bahasa karena kita harus melakukannya. Sebagai manusia, kita dirancang untuk belajar bahasa seperti halnya kita dirancang untuk berjalan. Tidak ada yang bisa mencegahnya. But then there's some of us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Namun, ada sebagian dari kita yang melakukannya untuk bersenang-senang. Kita berjuang, berusaha keras, merasa salah setiap saat, tapi kita menyukainya karena imbalannya begitu besar. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. Berbicara dalam bahasa lain adalah hal yang luar biasa. Bepergian dan berkomunikasi dengan orang lain dalam bahasa asli mereka membuat percakapan menjadi jauh lebih pribadi. Dan Anda benar-benar dapat menikmati lebih banyak hal dalam hidup, karena hal ini memberikan Anda kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. I want to ask you another question, and I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Jadi, saya ingin mengajukan pertanyaan lain. Dan saya ingin Anda semua memikirkan hal ini. Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa yang dimiliki anak-anak untuk belajar bahasa dan banyaknya alat pembelajaran bahasa gratis yang kita miliki di gawai kita saat ini, dapatkah kita, dengan mengurangi hambatan bahasa, mengurangi hambatan lain dalam masyarakat? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? Hal ini mendorong saya untuk mengajukan pertanyaan lain. Apa sebenarnya hambatan bahasa itu, dan apa fungsinya? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Saya tahu apa yang sebagian dari Anda pikirkan. Anda berada di meja makan, dan Anda berada di antara ibu Anda yang merupakan orang Rusia dan pacar cantik Anda merupakan orang Amerika. Dan Anda baru saja menyadari bahwa Anda baru saja mempekerjakan diri Anda sebagai penerjemah. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly,
You're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Have you ever heard of linguistic relativity? Jadi, Anda harus menghabiskan sepanjang malam untuk mendengarkan semua 3 kali. Dan meskipun Anda mengira bisa berbicara bahasa Inggris dan Rusia dengan sempurna, Anda mungkin mulai merasa bingung dan frustasi, dan Anda putus asa untuk beberapa menit waktu sendirian hanya untuk berpikir dalam bahasa apapun yang Anda pilih untuk Anda berpikir. Namun, ada lebih banyak hal tentang hambatan bahasa yang saya ingin Anda ketahui. Maka Anda mendengar tentang relativitas linguistik? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, also state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. Relativitas linguistik adalah bidang yang mengajukan pertanyaan tentang hubungan antara bahasa, persepsi, dan pikiran. Teori intinya disebut teori deterministik. Bukti secara ilmiah dan menyatakan bahwa bahasa yang Anda gunakan membentuk cara Anda berpikir dan memengaruhi perilaku Anda. Bapak relativitas linguistik, Benjamin Whorf dan Edward Sapir, menyatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa Anda tidak akan tahu konsepnya. Sekarang, saya pikir mereka bisa menjadi sedikit ekstrim dalam teori mereka. I think rather that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. Menurut saya, jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan mengenali konsep tersebut. Salah satu teman saya di Israel yang merupakan penutur asli bahasa Jerman pernah menceritakan kepada saya sebuah kisah tentang bagaimana bahasa Inggris mengubah cara berpikirnya tentang cinta. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia masih ingat saat pertama kali dia mendengar istilah jatuh cinta, dan bahwa dia terkejut dengan penggunaan bahasa tersebut karena dia tidak pernah berpikir bahwa jatuh cinta adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. And she pictured someone actually falling, and she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Dia membayangkan seseorang benar-benar jatuh, dan dia bisa merasakannya. Dan kemudian dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mengalami jatuh dalam cinta, dan bukan hanya sedang jatuh cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. Selain itu, dalam bahasa tubuh, kita juga dapat menemukan perbedaan yang menarik di antara berbagai bahasa. Dalam Ibrani, kata ini berarti menunggu. Namun, ini adalah sebuah penghinaan besar di Italia, dan saya ingin Anda semua mengetahuinya. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. Dan perbedaan yang paling jelas dalam bahasa yang mempengaruhi pikiran dan perilaku kita adalah dalam kosakata. Satu eksperimen ilmiah dalam relativitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender mempengaruhi persepsi orang. This study used the word key, which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. So subjects were asked to come up with words to describe a key. Penelitian ini menggunakan kata kunci yang dalam bahasa Jerman adalah kata maskulin, dan dalam bahasa Spanyol kata tersebut adalah feminin. Jadi, subjek diminta untuk membuat kata-kata untuk menggambarkan sebuah kunci.
And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, and metal. But the Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, and shiny to describe the same word, key. Dan penutur bahasa Jerman menggunakan kata-kata seperti berat, tahan lama, kuat, berguna, logam. Namun, penutur bahasa Spanyol memilih kata-kata seperti emas, indah, halus, dan berkilau untuk mendeskripsikan kata yang sama, yaitu benci. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. Perbedaan menarik lainnya yang kami temukan di antara bahasa-bahasa adalah dalam hal persepsi kebenaran. Saya membaca dalam penelitian oleh John Myhill di Universitas Haifa bahwa ketepatan dalam bahasa Inggris saat ini dan sebagian besar di bahasa Eropa didasarkan pada gengsi. So the development of these languages has actually followed the trends of its most elite speakers. But other languages perceive correctness in a much different way. Jadi, perkembangan bahasa-bahasa ini sebenarnya mengikuti tren penuturnya yang paling elit. Namun, bahasa lain memandang kebenaran dengan cara yang jauh berbeda. Languages such as Arabic and Hebrew and Icelandic are based on textual references. So, if a word appears in a text, in Arabic, which is based on the Quran, and Hebrew is based on the Torah and Mishnah, if a word or grammar appears in these texts, it's correct, and if it doesn't, it's not correct. Bahasa-bahasa seperti Arab, Ibrani, dan Islandia didasarkan pada referensi tekstual. Jadi, jika sebuah kata muncul dalam sebuah teks dalam bahasa Arab, didasarkan pada Al-Quran, dan bahasa Ibrani yang didasarkan pada Taurat Mishneh, jika sebuah kata atau tata bahasa muncul dalam teks ini, maka kata tersebut benar. Dan jika tidak, maka kata tersebut tidak benar.